Kalau kayak manfaat gini itu mah harus nggak ada, diabadikan. nggak bisa keluar ya, kalau kayak begitu. Anggap aja nggak ada. Orang ini bukan live ini kan. Begitu Pak. Akhirnya Ana mau apa namanya? Pokoknya selama Ana waktu itu selalu diperhatiin sama orang-orang kayak gitu. Di saat itu tuh. Di saat pengen eksis lah. Ya pokoknya waktu Ana lagi eksisnya itu banyak orang yang pada ngedeketin, pada perhatian, nyari perhatian. Nah itu kadang tuh kita untuk menghadapi mereka itu jadi capek sendiri. Habis energi kita ya. Banyak dicari kayak gitu. Apa-apa nih nyariin kita, padahal kita kan bisa juga punya kehidupan sendiri. Jadi disamperin, ya kayak gitulah. Akhirnya anak melihat satu orang tuh yang dia itu bisa fokus karena itu bisa fokus dengan kehidupannya karena itu. Dan intinya sih ya manfaat sih ya, manfaat itu jadi orang manfaat, dan manfaat itu kan nggak mesti kita kayak lagi tadi misalnya yang kasih tahu yang harus unjuk gigi, harus tampil, harus show off gitu ya. Iya, nah, begitulah kalau aneh mah. Makanya Anda tuh mulai nonton kayaknya bukan orang yang biasa-biasa. Kagak. Karena ada sesuatu yang membentuk orang gitu kan. Jadi iza tamal aqlu qalal kalam. Orang kalau udah akalnya penuh, maksudnya udah banyak ilmunya, dia sedikit bicara. Jadi itu mah gue juga pernah. Kayak gitu juga gue tahu. Iya. Jadi nggak berisik gitu. Jadi kalau orang yang masih cari tahu atau baru tahu, jadi bakal ya memperlihatkan gitu. Ini lo gue bisa ini lo gue bisa itu, ini lo gue mau ini lo gue mau itu. Kadang dibalik diamnya seseorang itu mungkin dulu dia itu pernah merasakan, bisa dikatakan kayak gitu ya. Udah capek. Udah capek. Udah nggak masanya gue lagi gitu. Iya, gitu sih. Jadi dulu itu aneh berusaha untuk nyari perhatian orang. Nanti pas itu ya. Bahkan waktu di pesantren itu sampai kelas 1 dan sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti tahu nama anak yang banat itu tuh. Yang cewek. Dan aneh punya fans, namanya fans FBK namanya. Apa FBK? Fans Berat Kusuma. Iya benar. Berat Kusuma. Karena kalau gila. Mungkin kalau ada Darul Rahman, karena keluaran Darul Rahman lah. Darul Rahman. Mislia Darul Rahman. Kalau nggak salah. Mislia. Mislia Darul Rahman ya. Darul Rahman. Pasti kenal anak semua. Cuman Darul Rahman ada 3. Darul Rahman yang Jakarta. Dan itu hanya selalu ditunggu-tunggu tuh kalau ada nampil pidato, nampil drama kayak gitu tuh Pak. Karena yang bikin heboh itu anak dulu itu, bisa dikatakan kayak gitu. Dan anak itu ya sukanya ketawa, bercanda, dan capek sendiri sih emang. Ada ya energi yang habis gitu ya. Iya. Biasanya kalau kayak gitu tuh dia di fase kesepian biasanya. Jadi dia lagi kesepian, misalnya di rumah tuh dia kesepian. Atau di keluarga dia tuh kurang banyak interaksi gitu kan, banyak komunikasi, sehingga dia rasa kesepian itu mencurahkannya itu meluapkannya kayak ketika dengan bertemu banyak orang. Nah, itu gimana menurut antum? Sesuai ya, gak? ada juga sih yang seperti itu. Kalau keluarga aneh sih enggak juga sih. Keluarga aneh itu biasa aja. Orangnya ya malah heboh-heboh, sering ngadain acara keluarga gitu, apalagi kalau liburan gitu, kadang ke puncak, jadi biasa aja sih. Cuman emang kayaknya fase kedewasaan yang ubahannya kayak gitu ya, ubahannya untuk jadi orang yang biasa aja kayak gitu ya, pasti jadi ya fase kedewasaan itu karena anak mikir ke depan gitu. Ada orang yang dia itu apa-apa selalu ditampakin, punya ini selalu ditampakin, terus juga
dia itu naik daun karena ketenarannya atau jabatannya, ujung-ujungnya juga bakalan redup gitu kan, bakalan biasa aja gitu. Jadi, akan berganti lah gitu ya. Akan berganti. Ya udah dari situ tuh anak, daripada gua capek-capek bikin ketawa orang atau misalkan kayak gini kayak gitu, udahlah biasa aja gitu sih. Tapi itu setelah dari Darul Rahman apa? Setelah dari masih? Darul Rahman. Setelah dari Darul Rahman. Kan aneh dari Darul Rahman itu aneh kan ke Yaman kan ya, sempat Yaman. Alhamdulillah pernah ke Yaman antum. Nah, kuliah Tarim di sana ya. Masya Allah. Ya, dari situ ngeliat guru-guru itu ya orangnya biasa-biasa kayak gitu. Jadi yang dia pikirin nasib dia lah untuk kedepannya tuh selamat apa enggak gitu. Itu sih. Itu berapa tahun antum kuliah di Tarim? 6 tahun. Masya Allah. 5 tahun. Dari Darul Rahman. Darul Rahman langsung ke Tarim? Enggak, ngabdi dulu setahun. Oh ngabdi. Itu lulusan berapa dah? Ini 2014-15. Oh 2015 ambil ya? Iya. 2015. Itu udah sekalian ngabdi itu 15, 16 anek sono. Yamannya. Tapi di sana kuliahnya ada sarjananya gitu nggak sih? Apa kayak ngaji, kayak nyantri? Sarjana, aneh kan ngambil syariah tuh, kuliah syariah. Cuman bedanya kalau di sana itu ya kita gamisan. Kalau ke kuliah itu, kalau kita mau kuliah itu gamisan. Terus juga ya baca kitab juga. Itu modelnya ngaji-ngaji fikih, mendalami ilmu fikih juga. Hadis juga. Tapi ada bahsul masail juga? Ada. Biasanya kalau ada permasalahan kekinian tuh kita kebanyakan sih anak-anak yang berkecimpung di situ tuh anak-anak Jawa sana tuh. Jawa Timur, Jawa Tengah, pesantren, Lurboyo, Sarang, kayak gitu. Kalau anak paling cuma ngedengerin doang, kayak gitu modelnya. Yang getol dalam perdebatan bahsul masail ya kan? Ya. Biasanya Lirboyo. Iya, Lurboyo. Tapi debat ilmiah, bukan debat ini. Iya, debat ilmiah. Oh gitu, berarti antum pernah punya pengalaman kuliah di Tarim ya, Masya Allah. Dan aneh ngeliat itu di sana itu ya orangnya kayak gitu, yuhibul humul kayak gitu, la yuhibus syuhroh, jadi nggak mau terkenal, malah suka menyendiri. Iya, aneh itu punya guru mufti ya, mufti di Yaman. Iya, yang keluaran sana pasti pada tahu semua, namanya Syekh Muhammad Baudan. Itu beliau itu mufti Syafi'i. Kalau ngaji sama beliau itu nggak pakai kitab. Kitabnya udah di luar kepala. Iya, udah di kepala semua. Jadi kita baca kitab di depan beliau nerangin. Nah, beliau itu pakaiannya sederhana, putih semua. Terus sendalnya kadang kalau sendalnya itu sendal jepit biasa, kadang kalau misalkan putus disambung lagi sama beliau. Dan kalau kita misalkan lewat nih ada beliau, kalau belum tahu beliau itu kayak orang biasa modelnya. Nggak tahu, kalau yang nggak tahu ya, yang nggak kenal ya. Saking dia nggak mau, saking yohibul humul tadi. Iya benar, ya begitulah. Tapi kalau bagi muridnya gimana tuh? Bagi muridnya? Pas ketemu di jalan misalnya? Ya beda urusannya, kita samperin. Dan beliau nggak mau dicium tangannya, kayak gitu. Nggak mau dicium tangannya. Cukuplah penghormatan di dalam hati kita. Kemudian ya bagaimana kita menghormati seorang guru gitu, nggak usah kita kudu cium tangannya kalau menurut beliau gitu, kan beda-beda. Ya itu diantara penyebab beliau itu nggak mau dikenal kayak gitu, udah biasa aja. Kan ya Allah kan melihatnya ke hati kita kan. Kadang tuh kita pas waktu dikasih nasihat sama guru tapi kagak ngelakuin. Sebenarnya cinta itu kata Habib Hasan bin Ja'far. Itu mah Habib Hasan Asyatiri udah meninggal lama sih, punya riba Tarim tuh. Katanya wa innamal hub wa fil qalb lah kata beliau. Kadang kita selalu cium tangan bolak-balik, terus nunduk, terus nyium batu nisannya kayak gitu. Tapi kita malah ketika diperintahkan nggak mengikuti perintahnya gitu. Jadi kalau pandangan beliau itu, kalau kita cinta benar sama guru itu ya pertama dalam hati kita ta'zim gitu.
Sekalipun dimanapun kita berada, kita selalu mengagungkan beliau lah kayak gitu. Kalau dicaci kita agungin, nggak ngegosipin. Kadang kan kita cium tangan cuman dari belakang suka ngomongin kayak gitu kan. Terus kita nyebarin ilmu dia, pemahaman dia, diantaranya sih itu ngikutin perintahnya. Itu sih kalau daerah sana tuh kayak gitu. Jadi nggak surah gitu, nggak apa sih surah ya? Ya nggak gambar kayak kita gitu. Orangnya ta'dim di depan tapi di belakang sebaliknya, kadang kan kayak gitu. Pantesan nih, Ane punya senior alumni 2014 di Gontor. Nah, setahun dia di kuliah di Unida 2015, ambil jurusan tafsir. Nah, habis itu kan nggak selesai, dia lanjut ke Yaman, ambil tahfiz. Pokoknya dia udah di pondok tahfiz berapa bulan gitu kan, pokoknya udah selesai, intinya ke Yaman. Pulang dari Yaman, jejaknya kemana? Kemarin baru terakhir ngecek. Nggak kelihatan gitu. Iya, padahal di pondoknya dulu dia tuh banyak fans juga. Orang siapa sih yang nggak kenal ya gitu. Jadi itu mungkin diantara pengaruh dari sana itu seperti itu. Pokoknya soalnya gitu deh. Agak bahaya juga sih kalau misalkan kita dikenal diantara, jadi ada tanggung jawab kayak gitu. Iya. Apa yang kita lakuin orang-orang bisa jadi ngikut. Itu dia. Baik atau salah, baik atau buruk ya. Itu diantaranya itu. Tapi sekarang kan realitanya orang banyak yang berlomba-lomba untuk terkenal, Pak. Ngejar follower, ngejar like. Iya itu dia. Kalau orang yang udah yang udah mungkin udah belajar gitu ya, mendalami, yang ya pasti dia berpikirnya kayak begini, ngapain sih gue ngejar terkenal gitu, sampai ngeluarin duit atau sampai ngeluarin tenaga pikiran. Nanti kalau misalkan kita ikhlas misalkan dalam berdakwah, itu bakalan dikenalin sama Allah kan, kayak gitu kan modelnya kan. Banyak tuh kejadian kayak Abu Yauci kan, kagak megang media sosial apa gitu, tapi gak megang WA. Iya, banyak orang yang malah yang nge-WA-in, yang nge-motoin. Jadi yang menggerakkan itu bukan kitanya untuk mengenalkan diri kita gitu sih. Orang yang pernah kenalkan dirinya. Habib Umar itu kalau antum tahu kan, subhanallah masyhurnya ya. Tahu kan Habib Umar ini? Itu anak pernah beberapa kali masuk ke rumah beliau itu untuk ke rumah Habib Umar. Iya, rumah Habib Umar untuk sowan, untuk kita silaturahmi. Padahal beliau itu nggak suka untuk dipoto-foto itu. Bayangin, gimana coba dia itu terkenal. Kan berarti kan dalam besitan hati kita nih, kayaknya emang setiap pengajiannya dipoto nih atau di video ini. Tapi pada hakikatnya beliau itu nggak suka untuk publish kayak gitu. Tapi subhanallah, sekalipun beliau nggak melakukan untuk pempublishan diri beliau itu, tapi ada hati yang Allah gerakan yang mempublish beliau gitu sih. Nggak suka beliau, bahkan kita itu kalau ketahuan, kalau kita ngetaswir memoto Habib Umar itu ditegur, mamusurah gitu. Nggak boleh tuh. Dan Habib Umar itu ya sebenarnya kalau foto sama orang itu cuma sekedar idkhalus surur, bahwa ada orang yang pengen ketemu saya nih. Dan kalau antum pengen tahu foto-foto beliau itu yang di dinding-dindingnya itu foto dari kejauhan biasanya. Pakai tele gitu ya. Iya, kayak gitu. Nggak ada tuh beliau tuh duduk sengaja dipotong, nggak ada. Kayak gitu. Itu Habib Umar. Jadi emang udahlah jalanin aja hidup kayak gitu. Nggak usah kayak gini, nggak usah capek-capekin. Ya kecuali kalau kita emang dalam kebaikan gitu ya. Itu mah harus gitu, kita berjuang, harus ada perjuangan. Itu sih. Jadi pada intinya itu berusaha untuk ikhlas dalam setiap amal dan ibadah. Itu aja udah. Jangan usah kita cari perhatian orang lain, penghargaan orang lain, validasi orang lain. Toh nanti bakal Allah yang memperkenalkan, yang mempublish ke dunia gitu ya. Kayak misalkan kayak pekerjaan juga, kalau misalkan kita nggak disuruh untuk maju ataupun ya masih belum dapat bagiannya, udah tenang-tenang aja gitu. Nggak usah kita iri, dia nih dapat job nih kayak gitu.
Padahal misalkan kita tahu, kita juga bisa misalkan gitu ya, kok dia sih yang maju, kok dia, padahal udah biasa aja lah. Berarti kan emang itu udah takdir kayak gitulah. Nanti juga kalau ada, ya kayak gitu sih kalau aneh mah, makanya anggap semuanya biasa aja gitu. Nggak ada yang menurut perhatian lah gitu. Nggak ada. Bahkan ya maksudnya kayak aneh juga kan masuk PKU ya. Oh, Pendidikan Kaderisasi Ulama MUI. Ya MUI itu. Terus setiap malam minggu itu ada perdebatan kayak gitu. Kadang tuh ada aja tuh yang kagak pesantren, dia ngambilnya dari Google, maksudnya ngomongin masalah agama kayak gitu. Kalau Ana sih ya biasa aja, kalau Ana mah biasa aja selama dia kagak nyimpang jauh. Maksudnya aneh nggak bilang ente tahu apa tentang masalah ini, ente kagak ada background pesantrennya ngomongin masalah agama. Kan PKU kan beragam tuh latar belakang. Ada LDII, Iya. ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU ya. Muhammadiyah. Kalau yang di Ana sih nggak ada yang Persis sih, paling Muhammadiyah kayak gitu. Oh, Terus iya. juga ada yang nggak, maksudnya latar belakangnya pesantren sama sekali, cuman dia ya pendidikannya itulah, ada pendidikan kayak gitu. Cuman dia kan ada tuh yang pendidikannya pesantren, ketika debat itu kan luar biasa sih. Artinya terlalu ya gitu fanatik sehingga nyalahin apa gimana gitu. Itu sih biasa aja. Terus juga di kampung juga kan aneh kan kalau di kampung kan abahannya kan punya banyak majelis. Jadi suka ngeganti-gantiin, apalagi ditambah anak keluaran Yaman. Nambah tuh apa namanya ratingnya lah kayak gitu. Bener Pak? Kan kebongkar kan? Nah itu. Diem. Masya Allah. Ya aneh nggak mau sama sekali kalau dipanggil, misalkan buat maju ke depan, kecuali kalau langsung disuruh kayak gitu sih. Nah, dan emang dari diri aneh sendiri, karena ada temen anak bukan sepupu sih ya, temen masih. Kalau dia ambisinya luar biasa gitu. Kalau anak biasa aja, padahal kalau dilihat-lihat mah gitu ya. Dilihat-lihat mah kayak gitu. Dari segi kapasitas masih di atas, masih di bawah antum lah ibaratnya gitu. Ya pokoknya mah anak mah nanti juga ya kalau udah ada waktunya juga bakalan kita sama posisinya gitu aja sih. Udah ada Allah yang ngatur, nggak usah pusing. Modelnya kayak gitu. Gitu ya. Udah ada Allah yang ngatur, nggak usah pusing. Dan juga nih masuk sini juga tanpa persiapan, udahlah Bismillah kayak gitu. Adapun nanti ditanya, ya udah kita jawab kayak gitu. Dan nggak ada tuh mikirin. Dan juga selalu ngikutin kapan ya masuk ya, kapan ya diterima gitu. Enggak sih. Ada WhatsApp masuk. Anda ya pokoknya disuruh datang interview, final interview kayak gitu. Maksudnya aneh tuh kerja di mana juga oke aja sih. Makanya aneh juga di sini nggak terlalu apa namanya ya, kayak yang lain lah gitu. Paham. Gimana? Nah, maksudnya pengen apa sih namanya? Pengen nunjuk gigi. Aneh sih biasa aja, udah biasa yang lain kayak gitu. Rezeki dari yang lain juga banyak. Alhamdulillah aneh juga punya bisnis daster, konveksi. Bisnis daster ini Daster dong. mana? Desain ini dong. Desain kulit macan. Nah, kalau itu yang ngurusin istri aneh itu. Jadi Ada nggak yang desain kulit macan? kulit macan ya? Biar garang. ada sih. Kayak gitu sih paling. Bisnis tuh di rumah daster sih. Sama bisnis yogurt. Kalau di PKU di MUI mana? Bogornya nih. Ini Bogor, bukan MUI Jaksel. Kalau Ana nih pokoknya kalau sekarang ini gimana caranya ngomong itu nggak ngeluarin omongan yang nggak baik lah kayak gitu.
perilaku anak nggak melakukan apa nggak melakukan hal-hal yang nggak baik. Udah itu aja sih, selalu dipikirin apa yang diomongin, yang dilakukan, gitu aja udah. Nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan ngelakuin hal gitu ya. Iya, apalagi kalau udah nikah udah itu sih fokusnya.